Kami kan dari bahagia, mungkin ada pesan apa kayak ada kenang-kenang. Kalau tidak ada, jangan Pak ya. Itu ada adik kita. Nah dong makin itu. Nah ya, betul. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah watan. Alhamdulillah, kami ucapkan juga terima kasih kepada pembina Yayasan Panti Asuhan yang telah menerima kami hadir di sini bersilaturahmi bersama-sama anak-anak kita di Panti Asuhan. Selawat beriring salam tak pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Budi Seranto Batangnya itu M. Rezak. Mungkin nanti ada yang mau disampaikan setelah itu. Di titik hari ini kami berada di sini di Panti Asuhan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, pembina dan juga teman-teman sekalian yang menyempatkan hadir di sini untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita yang ada di sini. Untuk itu mungkin nantinya ada juga sambutan karena di sini saya berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi yang sama-sama kita hormati cintai dari ketua komunitas atau kesatuan yang namanya Seranto lagi pantai syukur. Selanjutnya bagaimana yang kita dengar dari pimpinan atau sebagai apa yang kita terima sebagai kebiasaan keluarga nasihat atau apa suatu saran atau pesan, syukur alhamdulillah pada beliau kita dapat ilmu bahwa kita di Panti Asuhan Nahdlatul Ulama yang mendapat angin segar sebanyak ini yang bawakan kita barokah. Kebetulan juga yang kita asuh adalah kita semua kurang. Ada yang daripada Lombok, terutama kami orang Lombok ya. Ya, dari Sulawesi ada 4 yang saya terima. Dari Bogor saya asuh di sini Alia. Setelah itu saya kuliahkan ke Lombok. Nah jadi ya, terus setelah itu mengabdi di Lombok karena di sekolah ya. Selesai di Lombok, nikah sama orang Lombok, dipanggil ke Sulawesi. Alhamdulillah, sering dia nelpon. Nah, kita sudah WTO sama otorita 2015 selesai saya itu. Dari mana seperti itu saya lebih 300 juta ya. Dari seperti inilah saya kumpulkan. Inilah namanya tamu tambah undangan Allah. Karena kalau satu nama senang sedih paling kita lebih baru sedikit saja yang saya balasan Allah. Maka ya anak-anak kita Melayu Riau ini selalu saya bilang, oh saya pendatang orang Lombok, kamu saya didik sini sosial, pendidikan, jadi pegawai kamu sudah lebih tepat daripada saya. Nah, alhamdulillah, nah inilah sudah lanjut. Saya selalu itulah pelajaran saya. Karena dulu, kalau saya datakan saya lulusan anak kehakiman ya, saya harus pernah saya diminta di perdata itu kan pelajaran ya, lebih hukum ada nikah talak bujuk atau seperti. Karena saya telah di pondok santren, saya dipesan harus lulusan syariah, saya ikut. Nah untuk itu ya, nah ini
Kesosialan seperti inilah serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tasunu diambil satu, diambil sona yang sunu, menjaga, memelihara yang punya sedekah, minta sosial apapun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi apa? Sahibul al-makari dunia wal akhirah. Bahaya huruf apa dal. Dan itu dalil, bukti, saran bahwa nanti waktu jadi akhirat kadang-kadang bingung karena mungkin ada banyak dosa, bingung. Bingung itu mana jalan yang kita tempuh? Jalan mana? Datang grup dalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Yang saya hormati, orang yang beriman yaitu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya kepada malaikat Allah, orang yang percaya kepada kitab Allah, dan orang yang percaya kepada Rasul Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat. Yaitu apakah kita semua termasuk orang yang percaya kepada rukun iman yang 6 itu? Untuk itu, agar kita menjadi orang yang beriman, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menegakkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu sangat penting. Salat 5 waktu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad terima. Untuk itu, bagi orang yang meninggalkan salat, sebagaimana di dalam hadis, man taraka salata faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka kafirlah ia secara nyata. Orang yang kafir itu adalah tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Untuk itu, marilah kita tegakkan salat. Yang kedua, yaitu dengan cara melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan lainnya yaitu seperti sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini adalah perkara sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berimpak itu taala mengatakan tujuan kita berpuasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa itu yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya yang fakir ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awe, cantik mana dito oleh ko di? Iyo. Apa-apa yang sudah dilakukan gitu di dalam bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kami sudah yaitu yang pertama kami adakan kemarin 1000 rakaat surga.
Alhamdulillah target kita 300 masjid, tapi baru mencapai sekitar 200 masjid. Insyaallah sebelum Idul Fitri kita akan rampungkan semua kegiatan-kegiatan kita, dan pada hari ini dan kita buka bersama di Panti Asuhan Nahdlatul Watan di Tanjung Riau, Kota Batam. Alhamdulillah ada sekitar 30 lebih anak panti yang sama-sama kami berbuka puasa di sini, dan alhamdulillah kami diterima oleh pembina dan pembimbing Panti Asuhan yang ada di sini. Oke. Ini Pak, yang untuk dari anak ARB, apakah berapa persen yang ikut hadir dalam kegiatan ini? Alhamdulillah pada siang hari, pada malam hari ini menjelang malam, sore hari menjelang malam, anggota ARB yang hadir sekitar 70 orang pengurus yang hadir pada petang hari ini di buka puasa bersama di Panti Asuhan ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina yayasan Panti Asuhan ini, adik-adik dan anak-anak kita yang ada di panti ini sudah menerima kami hadir di sini bersilaturahmi dan buka bersama dan berbagi kebahagiaan bersama.